Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana mendaftar petugas sensus penduduk 2020. Perlu saya informasikan bahwa di tahun 2020 Badan Pusat Statistik akan mengadakan beberapa tahap proses sensus penduduk di tahun 2020 yang dibagi dalam beberapa tahap. Yang pertama dulu awal adalah pendataan secara online di masing mandiri ya. Kemudian selanjutnya adalah proses pendataan wawancara atau mungkin verifikasi dan sebagainya. BPS sendiri akan melakukan rekrutmen petugas sensus penduduk 2020 yang akan dilaksanakan pada bulan September nanti di tahun 2020. Jadi bagi teman-teman yang ingin saat ini membutuhkan pekerjaan, bisa dimanfaatkan peluang ini dari BPS. Kita lihat syaratnya apa saja. Yang pertama tentunya adalah sehat jasmani dan rohani. Yang kedua disiplin dan berkomitmen. Yang nomor 3 mampu berbahasa Indonesia serta membaca dan menulis huruf Latin. Kemudian bisa bekerja sama dan berkoordinasi dengan koseka atau petugas sensus, pegawai BPS dan tokoh masyarakat RT RW, kepala duku atau ketua SLS. Perlu saya sampaikan bahwa pada tahun ini BPS membuka rekrutmen petugas sensus, yaitu yang pertama koseka atau koordinator sensus kecamatan, kemudian yang kedua adalah petugas sensus. Untuk koseka sendiri sepertinya pendaftarannya sudah ditutup tanggal 7 Agustus kemarin. Sampai video ini dibuat seharusnya sudah ditutup. Kemudian untuk petugas sensus masih sampai nanti tanggal sekitar 12 Agustus. Jadi peluang yang ada sekarang adalah untuk posisi petugas sensus. Kemudian persyaratan yang kelima yaitu mampu berkomunikasi dengan masyarakat di wilayah tugasnya. Diutamakan minimal lulusan SMA atau sederajat, diutamakan berusia 18 sampai 45 tahun, kemudian bersedia bekerja terikat kontrak, kemudian bersedia mengikuti setiap tahapan seleksi. Kemudian diutamakan memiliki akses internet dan bersedia mengikuti pembelajaran secara mandiri. Sehingga saya sarankan bagi yang akan memasukkan atau ingin minat terhadap posisi lowongan ini, paling tidak harus punya kuota internet, karena mungkin dalam komunikasi nanti akan membutuhkan data-data internet. Kemudian juga bisa mengikuti pembelajaran secara mandiri. Mungkin yang dimaksud akan ada pembelajaran secara online di rumah masing-masing, sehingga sudah familiar ya terhadap pembelajaran online. Kemudian tentunya mampu menggunakan HP atau smartphone semacam Android. Tentunya ini banyak di kalangan kita yang sudah umum ya, sudah bisa memegang HP yang smartphone. Kemudian mengikuti kegiatan pembelajaran materi, diutamakan berdomisili di wilayah setempat. Sepertinya ini tidak dibatasi oleh KTP, tetapi saya sarankan ketika nanti mendaftar itu cari lokasi yang sesuai domisili. Jadi bukan sesuai KTP, tetapi sesuai domisili Anda tinggal. Kemudian juga diutamakan memiliki pengalaman. Kalimat di sini adalah diutamakan, artinya teman-teman yang tidak memiliki pengalaman di pendataan bisa ikut mendaftar ya. Tetapi di sini ada keterangan wajib bagi koseka. Koseka itu adalah koordinator sensus kecamatan, dan sepertinya ini sudah ditutup, jadi tidak perlu saya jelaskan panjang lebar. Baiklah, kemudian yang perlu disiapkan apa? Ya, ini teman-teman yang perlu disiapkan yang pertama adalah pas foto ya, kalau bisa yang terbaru. Kemudian scan KTP atau foto KTP. Nah,
Kemudian ini adalah jadwalnya, yaitu untuk KOSEKA, yaitu koordinator sensus kecamatan, itu tanggal 5 sampai tanggal 7 Agustus. Sampai video ini dibuat tentunya ini sudah terlambat atau ditutup. Kemudian yang tersisa yaitu adalah petugas sensus, masih tanggal 11 Agustus nanti, jadi masih ada waktu, silahkan segera untuk mendaftar. Kemudian pendaftarannya melalui online, yaitu ini alamatnya. Nah, nanti ini yang akan kita atau yang akan saya berikan tutorialnya. Kemudian untuk pengumumannya tanggal 14 Agustus 2020. Jadi seperti itu informasi singkatnya. Nanti silahkan teman-teman browsing sendiri di internet terkait dengan adanya rekrutmen petugas sensus ini. Kita langsung saja menuju ke alamat ini, yaitu di mitrasp.bps.go.id. Mitra SP, kita ketikkan Mitra SP. Ini adalah tampilan dari web ketika nanti kita akan mendaftar sebagai petugas sensus. Di sini ada keterangan Belanda, di sini ada panduan registrasi. Nanti silahkan teman-teman bisa langsung diklik di sini jika ingin lebih lanjut. Di sini adalah login, sehingga bagi teman-teman yang belum pernah memiliki akun di Mitra Sensus Penduduk 2020, langsung saja klik di sini. Kita klik saja. Nah, ini adalah tampilan, kita harus bikin akun dulu. Teman-teman yang belum punya akun silahkan registrasi di sini. Di sini ada keterangan registrasi di sini, silahkan klik di sini. Kita klik. Nah, kita masukkan di dalam kolom NIK, yaitu adalah nomor induk kependudukan, nomor KTP. Silahkan teman-teman masukkan di sini. Kemudian di sini ada email. Silahkan masukkan email yang aktif. Kemudian di kolom mendaftar sebagai mitra provinsi, teman-teman silahkan untuk memilih di provinsi mana yang nantinya teman-teman akan menjadi mitra atau menjadi petugas sensus. Saya sarankan sesuai domisili tinggal, ya, misalnya di sini saya. Kemudian setelah itu silahkan saya ambil contoh di Yogyakarta. Nah, kemudian silahkan pilih nama kabupatennya. Ini Anda ya, silahkan nanti diisi. Jangan yang terlalu gampang dan jangan yang terlalu susah untuk diingat. Silahkan kombinasi antara angka dan huruf, dan saya sarankan untuk dicatat dalam catatan tertentu sehingga sewaktu nanti mau login kembali, teman-teman tidak lupa dan bisa melihat di data. Setelah semua diisi, silahkan nanti klik register. Jika Anda berhasil memasukkan data-data tadi, maka akan muncul pesan seperti ini, berhasil melakukan registrasi. Silahkan konfirmasi akun Anda melalui email yang telah dikirim. Nah, silahkan teman-teman cek email yang tadi didaftarkan, nanti link aktivasi akan ada di email tersebut. Silahkan nanti di bagian email cari subjek atau judul email yang berisi BPS Rekrutmen Mitra SP 2020 email verifikasi. Cari email yang seperti ini, silahkan untuk diklik. Nah, di sini muncul pendaftaran calon mitra sensus penduduk 2020. Silahkan untuk aktivasi. Nah, setelah klik aktivasi di email tadi, maka akan muncul di sini konfirmasi akun disetujui, kemudian klik untuk memverifikasi. Nah, jika berhasil, maka di sini ada tulisannya berhasil melakukan verifikasi. Silahkan menuju halaman login untuk melakukan pengajuan menjadi mitra BPS. Jadi teman-teman yang sudah berhasil melakukan verifikasi, silahkan untuk login di halaman login yang pertama tadi, atau di kiri atas ini ada keterangannya login, diklik aja. Silahkan nanti diisi email yang tadi didaftarkan, kemudian password yang tadi dibuat, kemudian klik login. Setelah Anda login,
maka akan muncul seperti ini, yaitu peringatan Anda harus melengkapi data diri terlebih dahulu. Silahkan nanti diisikan data-data diri Anda sesuai apa yang diminta. Kita klik OK. Nah, di sini di dalam poin 1 silahkan nanti teman-teman isikan nama sesuai KTP. Kemudian on PWP ini adalah ada keterangan opsional, artinya boleh diisi, boleh tidak. Kemudian alamat domisili saat ini. Nah, silahkan nanti diisi di sini selengkap mungkin ya. Jika ada jalannya, tulis jalannya. Kemudian kalau ada gangnya, tulis gangnya. Kemudian sampai ke nomor rumahnya. Kalau perumahan ya tulis blok rumahnya. Kemudian sampai ke RT berapa dan RW berapa. Setelah itu klik kolom provinsi, pilih berada di provinsi mana, kemudian berada di kabupaten atau kota mana, kemudian berada di kecamatan mana, dan berada di desa mana. Kemudian ini apakah domisili sama dengan alamat KTP? Jika KTP sama dengan domisili, maka klik ya. Jika KTP berbeda dengan domisili, maka tidak. Jadi jika Anda bertempat tinggal tidak sesuai dengan KTP Anda, maka diklik saja tidak. Kemudian di sini ada tanggal lahir, silahkan diisi di bagian kotak simbol kalender ini untuk otomatis ya. Nah, silahkan nanti diklik tahunnya. Nah, kemudian di tahun, cari tahun Anda lahir di tahun berapa, tinggal diklik saja. Misalnya saya ambil contoh di tahun 83. Nah, tinggal isikan di bulan apa, misalnya di bulan Mei, tanggal berapa, misal tanggal 11. Nah, jadi otomatis dia akan terisi di sini. Kemudian jenis kelamin, kemudian agama, status perkawinan, ijazah tertinggi, nanti sampai pendidikan terakhir ya, ijazah tertinggi itu. Kemudian pekerjaan sehari-hari, di sini ada pilihan. Ada aparat desa, ada kader P3A, mengurus data pelajar, dan jika ada teman-teman tidak ada yang masuk di nomor 1 sampai nomor 6, maka klik lainnya. Nah, silahkan nanti klik lainnya itu diisi apa, monggo apakah swasta atau apa yang di luar ini tadi. Di sini ada pelajar dan sebagainya. Nah, diisikan sesuai pekerjaan teman-teman apa. Kemudian nomor HP yang dapat dihubungi. Kemudian di poin 12 mendaftar sebagai koseka atau petugas sensus. Seperti yang di awal tadi, sampai video ini dibuat untuk posisi koseka atau koordinator sensus kecamatan ini sudah ditutup tanggal 7 Agustus kemarin. Saran saya adalah klik saja untuk posisi petugas sensus. Jika semua sudah terisi, silahkan nanti klik blok selanjutnya. Di blok selanjutnya yaitu di sini diberi keterangan apakah memiliki handphone, maka klik ada. Saya sarankan harus klik ada nih, karena kalau Anda klik tidak, maka otomatis Anda tidak akan diterima. Klik saja ada. Nah, di sini ada beberapa tipe, beberapa isian. Isikan sesuai HP atau handphone, smartphone yang nantinya jika Anda diterima itu adalah HP yang Anda gunakan. Dan saya sarankan juga gunakanlah atau isikan HP-HP yang handphone yang spesifikasinya sangat support, artinya sangat bisa untuk mendukung proses pendataan. Karena jika isian-isian ini adalah handphone yang mungkin tidak support, maka Anda bisa akan diseleksi atau dianggap peralatan Anda tidak mendukung. Itu saran dari saya. Silahkan diisi sesuai dengan isian masing-masing. Di sini tipe HP-nya apa, kemudian ukuran layar ini bisa dilihat di spesifikasi HP-nya masing-masing, atau bisa browsing di Google. Kemudian sampai kapasitas RAM, internal memori, kecepatan maksimal, GPS. Nah, untuk GPS ini juga saya sarankan untuk klik ya, karena semakin lengkap fitur atau HP Anda, maka peluang untuk diterima semakin besar. Jadi seperti itu. Selanjutnya adalah isian mengenai pengalaman Anda di dalam bidang survei atau sensus. Sebaiknya kalau ini jujur saja, jika Anda tidak punya pengalaman memang sebaiknya diisi tidak.
dan jika Anda punya pengalaman maka diisikan ada. Ini silakan disebutkan ya, Anda sudah pernah menjadi petugas pendataan yang di luar BPS ya, karena ada banyak. Misalnya Anda mungkin pernah menjadi petugas pendataan bangunan, atau Anda pernah bertugas dulu menjadi petugas pendataan minyak tanah dan sebagainya, silahkan diisikan. Kemudian poin 2, apakah Anda punya pengalaman menjadi petugas sensus di BPS? Jika ada maka silahkan diisi, klik ada. Misalnya ini satu contoh pendataan bangunan. Kemudian di sini jenis sensus BPS apa yang pernah Anda ikuti. Di sini ada macam-macam: penduduk, pertanian, ekonomi. Jika tidak ada di sini maka isikan di survei lainnya dan silahkan diisi. Misalnya diisi survei data bangunan. Ini silahkan, ini hanya contoh saja, nanti disesuaikan teman-teman. Blok selanjutnya yaitu blok administrasi. Di sini ada pertanyaan, apakah Anda memiliki pengalaman di bidang administrasi? Mungkin di sini maksudnya apakah Anda pernah bekerja menyelesaikan suatu pekerjaan terkait administrasi. Tentunya administrasi itu banyak, silahkan teman-teman yang tahu, kalau ada silahkan diklik ada. Kemudian apakah pernah mengikuti kursus? Jika ada, klik ada. Kemudian tadi pengalaman tentang administrasi tadi, sebutkan di mana saja. Ini juga boleh pilihan lebih dari satu, artinya bisa diklik semua. Jika lainnya maka sebutkan di mana. Kemudian jenis administrasinya, apakah Anda di administrasi di perencanaan atau mungkin di keuangan, kearsipan dan sebagainya. Ini juga boleh diklik semua jika Anda pernah punya pengalaman semua. Nah, kemudian di lainnya itu silahkan sebutkan apa. Jika sudah maka klik blok selanjutnya. Kemudian apakah Anda memiliki kemampuan mengelola kas? Silahkan klik sesuai kemampuan Anda. Ini juga apakah memiliki kebiasaan merokok? Ini silahkan diisi. Kemudian nanti jika Anda diterima sebagai petugas sensus BPS maka pilih di antara 3 ini. Ini sepertinya boleh dipilih semua atau mungkin teman-teman pilih salah satu saja. Petugas pencacahan itu sepertinya petugas yang door to door ya. Untuk petugas administrasi ini mungkin petugas untuk mengurusi administrasi, mungkin laporan-laporan. Kemudian petugas pengolahan ini adalah editing dan sebagainya. Nah, di sini seperti yang pertama kali saya sarankan, untuk pas foto ya, silahkan diklik di ini, browse, ini cari di file di mana Anda menyimpan. Nah, di sini ada keterangan ukuran filenya maksimal 250 KB. Sehingga kalau filenya masih lebih dari ini silahkan di resize dulu atau dikecilkan dulu di bawah 250 KB. Untuk foto KTP sendiri itu di bawah 100. Kemudian silahkan ini beri catatan, terserah catatan apa saja yang ingin Anda sampaikan terkait rekrutmen atau informasi rekrutmen petugas sensus ini. Kemudian kalau sudah maka di submit data tadi. Untuk isian hanya sampai di sini saja. Nanti teman-teman kalau sudah di submit data atau dikirim, itu akan muncul rekapitulasi dari data-data yang teman-teman isikan. Nanti silahkan dicermati masing-masing. Di sini ada keterangannya. Nanti ada identitas pribadi, ada kepemilikan handphone, ada pengalaman survei, ada administrasi dan identitas pendukung. Jika nanti ada yang kurang atau ada yang salah masih bisa diperbaiki. Ketika nanti sudah yakin isian Anda benar, maka nanti silahkan diklik kirim. Nanti di bagian itu akan ada tombol atau menu kirim. Silahkan nanti dikirim. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai sini saja tutorial dari saya, karena sebenarnya sangat mudah cuma butuh pencermatan. Mudah-mudahan data-data Anda bisa diterima dan Anda bisa diikutkan dalam seleksi petugas sensus, dan semoga sukses, semoga terpilih, dan jangan lupa nanti untuk bekerja sesuai tanggung jawab yang sudah diberikan.
Begitu saja. Jika informasi ini bermanfaat, silahkan klik like dan share seluas-luasnya di media sosial yang Anda miliki. Kemudian jangan lupa subscribe dan bunyikan atau klik simbol lonceng sehingga Anda bisa mengetahui video-video terbaru dari saya. Begitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.